Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul Perkembangan Pemikiran Filsafat Bahasa pada Abad Pertengahan. Kami dari kelompok 5 beranggotakan pemateri pertama Mutiara Janah, pemateri kedua Riki Taufik, dan pemateri ketiga Tegar Muhammad. Langsung saja kita kepada materi. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pemikiran filsafat bahasa dari Thomas Aquinas. Filsafat bahasa sebagai salah satu cabang filsafat memang mulai dikenal dan berkembang pada abad ke-20 ketika para filsuf mulai sadar bahwa terdapat banyak masalah-masalah dan konsep-konsep filsafat baru dapat dijelaskan melalui analisis bahasa, karena bahasa merupakan sarana yang vital dalam filsafat. Berbeda dengan cabang-cabang filsafat lainnya, filsafat bahasa termasuk bidang yang kompleks dan sulit ditentukan lingkup pengertiannya. Namun demikian, bukanlah berarti filsafat bahasa itu merupakan bidang filsafat yang tidak jelas objek pembahasannya, melainkan para filsuf bahasa memiliki aksentuasi yang beraneka ragam, sehingga penekanannya beraneka ragam pula. Walaupun bidang filsafat bahasa baru dikenal dan berkembang pada abad ke-20, namun berdasarkan fakta sejarah, hubungan filsafat dengan bahasa telah berlangsung lama, bahkan sejak zaman. Pada periode abad ke-20, para filosof semakin sadar bahwa banyak problema serta konsep-konsep filsafat yang dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Misalnya, berbagai macam pernyataan filosofis kebenaran, keadilan, kewajiban, dan pernyataan-pernyataan fundamental filosofis lainnya dapat dijelaskan dan diuraikan melalui analisis bahasa atau analisis penggunaan ungkapan-ungkapan bahasa. Tradisi inilah menurut para ahli filsafat disebut dengan pengertian filsafat analitik dan filsafat analitika bahasa. Istilah ini memang baru dikenal dan berkembang pada abad ke-20. Namun demikian, perhatian para filsuf terhadap bahasa dalam menjelaskan konsep-konsep filsafat dalam kenyataan sejarah telah berlangsung lama, yaitu sejak zaman Yunani. Sokrates misalnya telah menggunakan metode analitika bahasa dalam mendebat kaum sofis yang dikenal dengan metode dialektis kritis. Demikian juga filsuf Thomas Aquinas pada abad pertengahan melalui analisis bahasa analogi metafor untuk menjelaskan konsep-konsep filosofisnya. Pemikiran Thomas Aquinas yang lekat dengan teologi tersebut dalam sistematika filsafatnya merupakan karya terbesar pada periode abad pertengahan, terutama karyanya yang berjudul Summa Theologiae atau Ikhtisar Teologi. Metode yang digunakan oleh Thomas Aquinas adalah yang pertama, analisis bahasa. Metode ini akrab sekali dalam penuangan pemikiran filosofis. Dalam pemikiran filosofisnya, Thomas Aquinas menggunakan analisis bahasa melalui penalaran logis dengan menggunakan prinsip deduksi yang dilakukan dengan melalui analisis premis. Dan metode yang kedua adalah analogi dan metafor. Analogi digunakan untuk mengangkat wacana teologis ke taraf ilmiah, filosofis, dan menghindarkan dari wacana puitik religius. Selain itu, ia juga menggunakan metafor ketika menemukan dilema saat mengangkat wacana teologi pada taraf ilmiah filosofis. Kita lanjutkan pembahasannya mengenai pemikiran filsafat bahasa di zaman atau abad pertengahan. Salah satunya yang menonjol pada masa ini adalah ada yang dinamakan dengan mazhab atau kaum modiste, atau dikenal juga sebagai ahli tata bahasa spekulatif. Nah, ini merupakan kumpulan dari para sarjana filsafat yang ada pada abad ke-13. Kalau dirunut dari segi bahasanya, kata modiste itu berasal dari kata modus, mode atau mood, yang berarti bagaimana segala sesuatu itu ada. Nah, mereka berkumpul
atau berada di utara Prancis, Jerman, Inggris, dan Denmark di Eropa sana pada abad ke-13 dan ke-14. Sedangkan di Eropa Selatan, nah posisi atau pemikiran mazhab modiste ini kurang berpengaruh karena berlawanan dengan tata bahasa pedagogis yang ada pada atau yang berkembang di Eropa bagian selatan. Filsafat modis pertama kali dikembangkan oleh Martin dari Dacia dan rekan-rekannya pada pertengahan abad ke-13. Filsafat ini berkembang setelah adanya proses sistematisasi dari Thomas yang ada setelah beberapa periode selanjutnya. Di dalam tulisan yang berjudul De Modifandi Grammatica Speculativa yang kemungkinan ditulis pada awal abad ke-14. Nah, sampai awal abad ke-20 karya ini menjadi pertentangan karena diasumsikan ditulis oleh John Duns Scotus, padahal yang sebenarnya karya ini ditulis oleh Thomas dari Ervat, sehingga sejak zaman abad pertengahan tersebut karya ini menjadi pemicu bagi kajian-kajian atau pemikiran bahasa selanjutnya. Nah, oleh karena itu juga buku atau tulisan tersebut menjadi rujukan yang paling lengkap dari tata bahasa spekulatif modis. Adapun yang dikenalkan dalam sistem modiste ini ada 3 mode. Yang pertama disebut mode esensi, mode keberadaan, yaitu bagaimana caranya sesuatu barang itu ada. Jadi melihat awal mula sesuatu barang itu seperti apa. Lalu selanjutnya ada mode intelligenti atau mode persepsi atau pemahaman, yaitu bagaimana kita melakukan persepsi terhadap sesuatu. Jadi ketika ada suatu benda, nah kita persepsikan sebagai apa gitu yang terbenak dalam pemikiran kita. Dan yang ketiga ada mode significandi atau mode penandaan, yaitu lambang yang melambangkan objek. Dalam hal ini lambang adalah bahasa sebagai mewakili dari objek yang dituju. Maka dari ketiga mode tadi, bagi kaum modiste dan penganut-penganut Kartesius, mode yang intelijilah yang ketiga yang paling penting, karena pertama bahasa itu menganut prinsip logika, dan juga bahasa itu memenuhi aturan-aturan kaidah atau disebut rule govern, sehingga menurut mereka sesuatu bahasa itu melambangkan dari objek yang dituju atau dikenal dengan istilah mode penandaan. Tata bahasa adalah sebuah teori filsafat dari Partes Orationis dan dicirikan dalam modus yang merujuk pada modi sipicandi. Pengertian spekulativa berasal dari bahasa Latin speculum yang berarti cermin. Hal ini memberikan refleksi kenyataan yang mendasar fenomena dunia fisik. Nah, ciri yang utama pada zaman abad pertengahan adalah masa keemasannya filsuf Kristiani, terutama kaum patristik dan skolastik, sehingga wacana filosofis juga sangat akrab dengan teologi. Dan juga selain itu di Eropa perkembangan pendidikan diwarnai oleh sistem pendidikan Latin. Semua orang mencapai pendidikan tinggi, baik orang awam maupun rohaniawan.
bergantung pada pengetahuan mereka mengenai bahasa Latin. Dengan demikian, bahasa Latin menduduki tempat terhormat, terutama dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan filsafat maupun teologi. Kita lanjutkan, perkembangan filsafat bahasa menuju pada dua arah, yaitu pertama, dengan ditentukannya gramatika sebagai pilar pendidikan Latin serta bahasa Latin sebagai titik sentral dalam khazanah pendidikan, maka pemikiran spekulatif filosofis memberikan dasar yang kokoh bagi ilmu bahasa. Kedua, oleh karena sistem pendidikan dan pemikiran filosofis pada saat itu sangat akrab dengan teologi, maka analisis filosofis diungkapkan melalui analisis bahasa sebagaimana dilakukan oleh Thomas Aquinas. Nah, kemudian dasar-dasar yang mendukung perkembangan ilmu bahasa antara lain konsep pemikiran kaum modistae dan konsep bahasa spekulativa. Nah, pemikiran Thomas yang lekat dengan teologi tersebut dalam sistematika filsafatnya merupakan karya terbesar pada periode abad pertengahan, terutama karyanya yang berjudul Summa Theologiae atau Ikhtisar Teologi. Nah, pemikiran filosofis Thomas Aquinas ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles. Pendidikan zaman abad pertengahan dibangun dalam sistem sebagai pilar utamanya dan bersifat liberal. Ketujuh dasar pendidikan liberal tersebut dibedakan atas trivium yang mencakup gramatika, dialektika atau logika, dan retorika, serta quadrivium yang mencakup aritmetika, geometrika, astronomi, dan musik. Analisis bahasa praktis menjadi metode yang akrab dalam penuangan pemikiran-pemikiran filosofis. Dalam pemikiran filosofis, Thomas menggunakan ungkapan-ungkapan dengan melalui bahasa yang bersahaja, terang, dan berbentuk murni. Untuk mencapai suatu kebenaran dalam sistem pemikirannya, Thomas menggunakan analisis bahasa yang melalui penalaran logis dengan menggunakan prinsip deduksi yang dilakukan dengan melalui analisis premis. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Ma'anajab kita aluminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.